dan kita sudah nggak ada tempat tinggal lagi di sana. Akhirnya kita numpang. Sebenarnya pada saat itu karena kita nggak punya uang untuk ngontrak. Jadi untuk ngontrak itu kita nggak punya uang. Saya mau tinggal di mana? Kalau saya itu gampang, tidur di kantor pun bisa gitu kan. Tapi nggak mungkin dengan istri kan gitu. Jadi ada sedikit uang, saya kirim anak saya yang masih kecil, yang masih masih balita. Iya, pada saat itu masih bayi. Pulang duluan, jadi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Firman Wahyutama, owner dari Chandra Tama Group Nusantara. Ini bersama istri saya, Chandra Puput Hapsari, yang hari ini mungkin kita akan berbagi, bercerita singkat tentang awal mula bagaimana kita bisa melakukan bisnis dan usaha sampai bisa mencapai sekarang ini. Mungkin kalau kita bercerita pada awalnya, kita basicnya orang tua kami adalah semua PNS, tidak ada yang memiliki jiwa usaha atau bisnis. Saat ini saya masih aktif sebagai anggota Polri. Alhamdulillah. Dulu waktu saya menjadi anggota Polri tahun 2003 itu pendidikan pertama saya di Padang, Sumatera Barat. Jadi jauh merantau. Saya asli dari Jawa Timur, dari Trenggalek. Yang kebetulan saya pun kelahirannya bukan di Trenggalek, di Bojonegoro. Jadi bingung pada waktu itu, kita mau ke Sumatera, jauh dari orang tua dan lain sebagainya, dan apalagi pada waktu berangkat dulu dari Trenggalek itu bukan langsung ke Padang, tapi transit dulu mengikuti penerimaan Bintara Polri di Lampung. Jadi dari Lampung kita lulus di pendidikannya di Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah selama menjalani proses bekerja kita banyak tantangan yang kita hadapi, dan awal mula saya pengen melakukan bisnis bersama dengan istri atau ini, saya pada saat itu melaksanakan tugas jadi PAM di salah satu perbankan. Saya melihat di sana banyak orang-orang tua yang mengambil gaji pensiunan pada saat itu, dan di depannya ada sebuah toko yang mana toko itu menjual beberapa seperti bahan bangunan dan lain sebagainya. Saya banyak berpikir, terlintas di pikiran saya, kok bisa ya mereka ini mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu. Padahal saya berpikir kalau pada hari itu tidak ada yang beli, bagaimana kan gitu kan. Bagaimana cara dia mencukupi kebutuhan makan dan lain sebagainya. Itu sesimpel itu sebenarnya pemikiran saya. Dan saya ngobrol sama security, sama satpamnya, coba yuk kita mulai usaha, tapi usaha apa gitu. Sang satpam pada saat itu bilang sama saya, enaknya kita usaha pasir. Saya hanya berpikir, terlintas di pikiran saya, kalau nggak ada yang beli pasirnya, nanti kalau kena hujan kan habis, hilang duitnya kan. Jadi di situ saya nggak masuk. Saya menikah sama istri, mulai terbersit untuk punya usaha sendiri ya pada saat itu ya. Dan awal memulai usaha saya pada saat itu sama istri tahun 2010 ya. 2010 memulai bisnis dengan alat kesehatan. Sebenarnya dari alat kesehatan ini saya belajarnya dari tetangga saya, dan
mantan upline saya yang dulu. Dia ikut di alat kesehatan, terus kemudian dia menawarkan ke saya, kamu nggak pengen buka seperti ini dan lain sebagainya. Karena saya percaya sama beliau, ya sudah ayo kita buka gitu. Pada saat itu modal saya sangat minim sekali. Terus ketika saya buka, mulai baru berjalan dengan 4 karyawan ya pada saat itu. Jadi pada saat itu ibu saya menjalankan operasi ya, harus menjalankan operasi empedu, dan kita jual mobilnya. Padahal mobil itu baru beli, baru beli berapa bulan ya itu? Belum ada setahun pokoknya. Belum ada setahun. Jadi saya harus jual, saya transfer ke ibu saya, ada sisa uang. Nah ini kesalahan saya gitu pada saat itu, karena biasa bawa mobil sudah sekian bulan bawa mobil keenakan, jadi saya buat untuk DP mobil lagi ya. Nah, saya dengan berharap usaha yang saya gelut ini akan berkembang dan bisa untuk cover angsurannya gitu, angsuran mobilnya kan ada itu. Jadi kita beli lagi mobil yang malah baru gitu loh, malah baru gitu. Kalau kelihatannya kan mewah ya, wah baru kan gitu. Tapi di dalamnya nggak ngerti bahwasanya kita punya tambahan hutang gitu, tambahan hutang. Nah di situ mulai ini belum terasa. Nah pada saat itu kita mengadakan strategi dan lain sebagainya, karena kita bergelut di alat kesehatan pada saat itu ya. Dan kesehatan kita bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit. Nah dari situ kita mulai cari nih supplier gitu pada saat itu kan, termasuk supplier A, supplier B, produk A, produk B gitu, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan kan. Nah pada saat itu kita diterima nih jadi supplier sama supplier untuk jadi distributor tunggal salah satu produk yang terkemuka untuk pegang area Lampung gitu. Nah itu udah seneng banget tuh, karena orang pasti ngambilnya ke kita, nggak ada yang lain gitu, karena kita distributor tunggalnya. Otomatis ada tuh MOU-nya gitu, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, yang mana salah satunya adalah target ya kan, target penjualan. Ya sudah, kita hitung nih kontraknya berapa, rumah sakit sekian, kebutuhannya sekian, masuk. Belum lagi sama teman-teman sesama alat kesehatan yang membutuhkan produk yang sama, pasti kan ke kita gitu. Itu hitungan matematikanya. Oke, kita deal, semuanya deal, tidak ada masalah. Pada waktu masa berjalan, kontrak-kontrak dengan rumah sakit ini bermasalah gitu. Dari produk kita kan banyak yang masuk ke sana. Dari produk, salah satu item produk itu dinyatakan tidak lolos kualifikasi, bahkan jelek gitu ya pada waktu itu. Nah, dibatalkan kontraknya. Iya. Jadi akhirnya kita dibatalkan kontraknya oleh beberapa rumah sakit itu. Padahal kita salah satunya juga sudah ada MOU dengan para supplier yang notabene produk-produk itu ada di gudang kita sudah banyak banget. Itu yang menimbulkan hutang. Kita harus ke supplier ini kan harus menyertakan uang, kita ngasih uang gitu loh. Jadi karena waktu itu kita nggak punya modal, akhirnya kita pakai bank ya. Pakai bank, betul. Kita pinjem bank hanya untuk ngejar biar dapat supplier pada waktu itu. Nah ya sudah, supplier dapat, ya kontrak beres, nggak ada masalah nih sampai di sini. Jaminannya rumah. Tapi pada saat itu ya sudah, pada proses waktunya terjadilah masalah. Ada beberapa item-item produk yang banyak ini dikomplain, karena kita tidak satu supplier kan pada waktu itu, banyak supplier. Yang supplier besar ini adalah satu produk item yang sangat terkenal sekali, dan kalau kita pegang itu otomatis orang pasti akan nyarinya di kita gitu. Harapan kita waktu itu. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Disitulah oleng kita. Mungkin awal terjadinya masalah itu awalnya di situ. Jadi karena kita mungkin mengejar kita kurang pengalaman di bisnis mungkin. Jadi kita begitu ada iming-iming pasti deal, kita tidak memikirkan resiko yang akan terjadi gitu. Makanya kita berani banget waktu itu ngambil hutang ke bank
kita jaminkan rumah kita. Ya, jadi asetnya bukan hanya mobil yang masih hutang, rumah yang sebenarnya sudah safety itu kita jaminkan. Iya. Nah, jadi mengejar sesuatu yang belum pasti sebenarnya kan. Dari situ sudah mulai goyang. Ini dibatalin, kok tak dibatalin, akhirnya kita nggak bisa gaji karyawan. Bisa gaji karyawan, Sampai tidak barang, bisa mengangsur angsuran yang seharusnya kita bayar juga. sampai ditagih sana sini. Iya, sama ditagih sana sini tiap hari kita ada yang datang aja nih nagih hutang, yang dari bank, yang dari mobil. Ya, sampai saya pernah pelatihan di Batam itu ditelepon, bagaimana Pak ini angsuran ininya gitu. Jadi pas itu padahal posisi saya pelatihan kan gitu. Harusnya saya fokus terhadap pelatihannya, akhirnya karena dikejar hutang, ya saya bilang sabar Pak, ini masih saya upayakan untuk tetap dibayar gitu. Nah, terus saya koordinasi sama istri, kebetulan itu istri habis melahirkan ya. Iya, anak saya masih umur berapa bulan ya? Pokoknya huru haranya itu kan mulai dari saya hamil tua anak pertama sampai melahirkan. Jadi anak saya masih umur berapa bulan itu? 3 bulanan ya? Ya, kurang lebih Iya, 3 bulanan. 3 bulanan. Itu mulai ya kita mulai ada masalah. Jadi mulai terjadi ada masalah-masalah terkait sama hutang tadi. Ya. Dan akhirnya kita memutuskan, saya ngajuin untuk bagaimana rumah itu harus dijual gitu. Karena Menutup hutangnya ini karena kan kita sudah nggak ada solusi lagi, nggak mungkin kan kita mau nggak ada lagi yang dijual kecuali rumah itu. Memang waktu itu kita punyanya rumah sama mobil pun kan juga masih hutang gitu. Akhirnya kita jual semuanya. Dua-duanya kita jual. Perusahaan kita tutup dan barang kita yang kita masih ada stok di gudang itu saya titipkan di apotik temen. Saya bilang wes payu-payu nih bahasanya gitu. Jadi berapapun harganya, berapapun harganya, ya silahkan dijual, yang penting itu jadi uang gitu. Intinya seperti itu ya. Saya nggak mentarget itu harus sekian-sekian, kalaupun rugi nggak apa-apa gitu, karena stok barang kita banyak. Dan ada beberapa barang yang tagihan-tagihan di rumah sakit pun banyak yang macet pada saat itu. Iya, nggak terbayar. Dan ada salah satu rumah sakit yang sampai sekarang masih punya hutang sama saya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah, itu sudah masa lalu, biarin aja. Jadi nggak terbayar sampai sekarang gitu. Jadi ya sudah, kita daripada pusing ngandelin yang nggak jelas ya, pada saat itu kita jual aja rumah. Kita jual rumah, kemudian saya jual mobilnya, selesai. Tapi tidak sampai di situ. Pada saat saya jual, otomatis kan saya nggak punya rumah lagi. Dan dia kan mengajukan pindah. Jadi mengajukan pindah. Saya sudah pulang duluan waktu itu sama anak saya sudah dipulangin ke rumah orang tua karena kan rumah sudah mulai laku dan kita sudah nggak ada tempat tinggal lagi di sana. Akhirnya kita numpang. Sebenarnya pada saat itu karena kita nggak punya uang untuk ngontrak. Jadi untuk ngontrak itu kita nggak punya uang. Saya mau tinggal di mana? Kalau saya itu gampang, tidur di kantor pun bisa gitu kan. Tapi nggak mungkin dengan istri kan gitu. Jadi ada sedikit uang, saya kirim anak saya yang masih kecil, yang masih balita. Iya, pada saat itu masih bayi. Pulang duluan, jadi pulang. Jadi bahkan di saat itu saya sering lapar kan gitu kan. Saya bingung kadang-kadang mau makan di mana kan gitu kan. Padahal di sisi lain kan saya polisi, harusnya tidak sampai seperti itu.
Jadi saya lanjutkan. Jadi memang alhamdulillah saya punya teman baik, Mas Hendri, yang meminjamkan motor ke saya. Disitulah saya bisa untuk operasional ke kantor, ngurus kepindahan saya juga, dan alhamdulillah saya bisa pindah kan gitu, bisa pindah ke Jawa Timur, dan di situ babak baru mulai kita alami lagi, karena di Jawa ini saya nggak punya siapa-siapa, maksud dalam artian saya nggak punya teman, jaringan dan lain sebagainya yang pernah saya rintis waktu di Lampung. Saya mutasi dapat di Kediri, Jawa Timur, kota yang sangat indah. Di Kediri inilah saya memulai sesuatu yang baru. Kenapa saya nggak pulang ke Trenggalek? Karena saya bilang sama istri, pada saat itu ada 3 pilihan, kita mau kemana, ke Malang, Surabaya, atau ke Kediri gitu. Kita memutuskan untuk tinggal di Kediri karena lebih dekat dijangkau saat kita mau ke Surabaya dan Trenggalek ya pada saat itu. Di Kediri saya dapat kos-kosan pada saat itu di Baluwerti dari bantuan teman, sahabat juga tetangga, Mas Heri sekeluarga, Mbak Ami sama Wiwit ya pada saat itu ya. Jadi dibantuin cari kos-kosan, dapat kos-kosan. Nah disitulah kemudian istri saya ajak tinggal di situ. Ya. Gitu. Jadi anak saya dititipkan di tempat mbahnya karena memang kita waktu itu gaji suami kan meskipun polisi sudah minus, dalam arti minus untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Kalau kita bawa anak kita itu tidak akan cukup karena anak saya waktu itu masih kecil, dia minum susu. Akhirnya saya titipkan di tempat mbahnya. Jadi ada histori kenapa kok anak saya harus minum susunya nggak ASI pada saat itu. Mungkin karena beban yang terlalu berat sehingga istri saya itu ASInya berhenti. Jadi otomatis anak saya yang pertama ASInya terputus nggak sampai 2 tahun. Jadi meskipun kondisi apapun saya mencoba untuk memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak saya gitu. Saya mencoba mencari cara lain gitu, karena memang itu murni kesalahan kita pada saat itu gitu. Saya tidak menyalahkan siapapun dalam kondisi ini. Bahkan instansi saya itu terlalu baik dalam kondisi ini gitu. Pada saat itu kita memang juga sudah pinjam bank ya untuk dipotong gajinya gitu. Nah pada saat itu masih tersisa sekitar 80 juta ya kan. Makanya dari situ karena gaji sudah terpotong ya kita nggak mau nggak akan cukup ini gitu untuk kebutuhan rumah gitu. Nah ini alhamdulillah setelah proses saya kos, mungkin orang tua pada saat itu pengen anaknya minimal mandiri kan gitu. Akhirnya kita punya sebidang tanah yang memang itu untuk kita pada saat itu. Kita berembuk sama keluarga, kalau itu dijual dan dijadikan dibelikan di sini gitu ya, karena kita pada saat itu tidak ingin mengecewakan juga orang tua ya. Pada dasarnya prinsipnya ya kita manut saja, dan mungkin orang tua punya prinsip juga baik, tidak mau keluarga kita ini nggak jadi satu gitu, jadi anak di mana, orang tua di mana gitu. Itu maksud dan tujuannya, dan saya rasa itu sangat baik. Saya sebagai kepala rumah tangga juga harus mengambil risiko itu gitu.
Nah, disitulah saya mengiyakan. Akhirnya rumah itu dibelikan perumahan yang sekarang kita tempatin Sampai sekarang jadi tempat sekarang. tinggal kita. Dan saya harus ngangsur lagi. Di sini yang saya sudah nggak kuat lagi. Jadi nggak akan mungkin kita kuat ngangsur ini karena kita untuk makan kebutuhan makan sehari-hari saja kita Sudah kebingungan. apalagi untuk beli susu ya pada saat itu sudah nggak sanggup. Jadi alhamdulillah saya punya orang tua begitu baik, mertua yang begitu luar biasa, bapak saya, terus mertua itu sangat baik mensupport saya secara mental dan secara material. Pada saat itu memang tidak berlebihan, hanya kalau datang biasanya itu tahu berasnya tidak ada, itu dibawain sembako. Kalau kadang itu yang masih saya ingat, kalau buka lemari susunya anak saya habis, itu sudah pasti keluar, datang itu sudah bawa susu. Dan itu sangat membantu saya gitu pada saat itu. Ya luar biasa karena kita memang benar-benar tidak mampu pada saat itu. Sampai beli mie Indomie, yang penting sebenarnya gini, pada waktu itu kita nggak makan nggak apa-apa, anak saya makan gitu. Jadi saya sama istri itu punya prinsip, tidak apa-apa hari ini kita nggak makan, tapi anak saya makan gitu. Jadi untuk nabung untuk beli susu. Nah, rumah sudah dibelikan, masalah kembali muncul yaitu kita harus membayar angsuran dari rumah itu gitu. Nah, belum selesai itu karena kita belum ada solusi bagaimana untuk membayar ini nanti. Yang penting kita jalani dulu sampai di suatu ketika pada proses rumah kita sudah tempatin, mulai ngangsur, kadang-kadang itu dapat kita jual apa aja yang kita jual pada saat itu, kita jual untuk nambah macet angsurannya dan lain sebagainya. Dan pada satu proses saya ditelepon sama istri kan gitu. Istri saya jarang nelpon saya kalau saya kerja, jarang banget, bahkan nggak pernah mengganggu pekerjaan saya, itu nggak pernah. Dia nelpon itu saya sudah pasti ada masalah. Nah, saya angkat teleponnya, Mas, ini tadi aku beli mau beli pampers anak gitu kan, mau beli pampers, terus kemudian sampai toko anakmu mecahin botol parfum. Nah uangnya tinggal 50, ini mau dibelikan pampers nggak bisa, jadi aku balik hanya beli parfum yang pecah itu. Jadi ya saya bilang itu kan nggak urgent, ya sudahlah nggak usah dipampersin gitu. Jadi nggak usah dipampersin, ya dia yang repot kan itu pada saat itu. Tapi ya tidak apa-apa, yang penting itu bukan, kalau susu dia wajib lah karena itu nutrisi kan. Tapi kalau pampers saya pikir itu nggak wajib, paling kita akan ribet dengan anak kita kan gitu. Tapi tidak apa-apa, ya sudah bertahan saja. Dan itu memang pada saat itu luar biasa banget. Jadi kita lewati semuanya sampai suatu ketika saya bilang sama istri, saya nggak kuat kalau seperti ini. Kita dulu belajar usaha bisa sampai seperti ini, kita harus bangkit lagi dari usaha, saya bilang gitu. Terus istri nanya, usaha apa? Saya juga nggak tahu kita usaha apa, kita nggak ada modal sama sekali, sudah kondisinya seperti ini, ya sudah, apa yang kita bisa harus jual, kita bisa jual. Akhirnya saya berpikir lagi, saya nanya ke toko-toko bangunan, ke ini, saya terbesit di hati saya mau bisnis granit. Nah disitulah ide pertama saya untuk memulai bisnis granit. Nah saya nanya ke toko seluruh Kediri, tidak ada yang jualan granit. Loh kan di Lampung granit sudah banyak, tapi kenapa di Kediri nggak ada? Jadi di situ saya mulai ngobrol sama istri, gimana kalau kita bisnis granit gitu. Lah terus istri nanya gimana caranya, ya gampang nanti saya cari caranya gitu. Saya mulai
download, pada saat itu belum download sih, minta saya kiriman sama yang sudah saya anggap saudara sendiri, Mas Supri. Beliau adalah owner dari Putra Mandiri Granit Lampung. Saya minta diajari, Mas, saya pengen bisnis granit seperti ini dengan aku minta foto-fotonya dikirimin. Pada saat itu masih BlackBerry kalau tidak salah ya. Jadi dari foto BlackBerry itu, foto yang dikirimkan itu saya tawarkan ke tetangga-tetangga. Ke ini kebetulan di sini perumahan saya masih baru dibangun. Saya muter ke teman-teman kantor dan lain sebagainya. Saya membabi buta, setiap orang yang saya temui saya tawarin. Saya nggak mandang entah itu siapa mau beli atau enggak, itu target market atau bukan, semuanya orang saya jualin. Sampai saya itu jadi bahan olok-olokan pada saat itu. Luar biasa ya. Pada saat itu banyak yang ngolok-ngolok gitu, rasanya jadi bahan olok-olokan lah gitu. Nah, saya terus tawarin ke semua orang, saya nggak peduli. Pada akhirnya Allah kasih, ada tetangga mau dibuatkan gitu, dibuatkan granitnya itu. Saya mulai hitung, karena saya nggak bisa ngitung. Saya minta tolong tukang gitu, minta tolong tukang saya yang bangun rumah saya itu untuk ngukur di tempatnya orang tersebut, tangga saya itu diukur, ketemu ukurannya, kemudian ukuran itu saya kirimkan ke mas saya yang di Lampung itu, saya kirimkan. Tapi orangnya ini udah minta harga, kemudian karena saya nggak bisa ngitung, saya kasih harga aja sekian gitu. Nah, mas saya ngirimin rincian harganya, alhamdulillah tidak jauh berbeda harganya itu. Nah, orangnya oke, deal, silahkan dikerjakan. Kemudian saya bingung, gimana caranya ini ngerjakan kan? Saya nggak punya tukang, nggak tahu belinya di mana batunya. Saya hanya modalnya gambar. Kalau di Lampung oke lah, mas saya mungkin bisa bantu ya. Nggak punya duit juga. Nah, masalah kendala yang terakhir adalah nggak punya uang sama sekali. Saya coba nego lagi ke orangnya, minta DP, tapi nggak dikasih. Bahwasanya masa nggak percaya, saya kan tetanggamu, kerjakan dulu sampai selesai baru saya bayar. Di situ saya hampir menyerah sebenarnya. Saya di suatu malam sama istri saya bilang, ini kayaknya nggak mungkin kita kerjakan, karena faktor-faktor itu. Satu, tukangnya siapa nanti gitu yang ngerjakan. Yang kedua, cari barangnya di mana. Terus yang ketiga, ya uangnya dari mana, mau kita aja nggak bisa makan kan. Nah, istri saya cuma bilang satu, ya kita harus selesaikan ini karena ini sudah ada yang pesen gitu loh. Kalau nggak diselesaikan, otomatis orang nggak akan percaya lagi sama kita. Dari situ saya semangat gitu, ya sudah, yang penting kita tidur dulu, tidur. Jadi ya malam itu nggak ada solusi, kita tidur. Paginya habis subuh dia bilang saya akan menghubungi teman saya yang di Surabaya. Terus saya pergi kantor, ya coba saya tak nyari uang di kantor gitu. Saya bingung karena di kantor saya kan orang baru, saya nggak mungkin akan pinjam uang ke teman saya, karena nggak mungkin, baru kenal mau minjem uang kan, siapa yang mau minjemin gitu. Kadang kita kenal akrab sama orang yang sudah lama sama kita aja, minjemin orang aja mikir-mikir kan, nggak akan mungkin gitu. Nah, di sini saya punya tekad, saya harus bisa ini, saya harus orang bagaimana percaya gitu, ini misi ini harus saya selesaikan. Istri saya ngebel, mas saya sudah dapat alamat untuk cari granitnya. Itu jalan pertama. Terus jalan kedua, saya diajak teman saya namanya Mas Ibnu, dia sangat baik orangnya. Saya bilang sama Mas Ibnu, nganterin benerin mobil di Merican, Kediri, itu ada bengkel sebelah kiri. Pada saat itu proses perjalanan saya bilang sama Mas Ibnu, saya mau bisnis granit mas seperti ini. Nah, dari situ saya bilang ada kendala, saya tidak ada modal, padahal ini bisa saya kerjakan 5 hari selesai. Siapa yang kira-kira punya uang
pada saat itu kalau nggak salah nominalnya cuma 5 juta. 5 juta. 5 juta yang bisa saya pinjemin nanti 5 hari saya kembalikan. Terus sambil nyetir Mas Ibnu bilang, saya ada uang, pakaian dulu. Saya agak bengong, dia bilang gitu itu agak kayak orang bingung gitu. Bener kan ini, bener nggak ini kan gitu. Bener Mas, bener. Ya udah yuk kita ambil. Ya nanti dulu benerin mobil dulu kan. Jangan ambil. Ayo benerin dulu. Karena saya saking senengnya kan gitu, nggak sadar gitu. Habis benerin mobil, dia ngambil kalau nggak salah itu saya lupa ditransfer atau tunai pada saat itu. Ditransfer ya, ditransfer kalau nggak salah. Seingat saya. Tapi saya lupa di sini. Pada saat itu sudah, yang saya ingat uang itu sudah saya serahkan ke istri. Entah itu ditransfer, entah ini saya bilang sama istri, ini dipinjemin sama Mas Ibnu uang 5 juta. Kamu belikan beras dulu. Jadi kita dapat uang itu kepikiran beras, karena berasnya sudah 2 hari habis, saya suruh beli beras dulu. Kamu belanja dulu, yang penting makan dulu. Saya bilang gitu. Nah, saya bablas ke kantor. Dari kantor saya bilang sama Mas Ibnu, ngobrol dan lain sebagainya. Terus saya ingat lagi ke istri, saya telepon, kamu tadi belanja habis berapa gitu, karena khawatir uangnya nanti buat kebutuhan nggak banyak, cuman berapa 100.000 ya pada saat itu, beli beras sama sayur aja. Ya sudah, kamu simpen dulu duitnya. Nah, ini saya coba cari tahu alamat itu gitu. Kemudian dari alamat yang dikasih istri saya nanya lagi ke Mas Ibnu yang minjemin duit itu, Mas tahu alamat ini gitu. Nah, sambil rebahan di kantor itu, saya tahu alamat ini lewati deket lah rumahnya adik saya gitu. Terus saya dari situ saya masih berpikir bagaimana cara saya itu nyampe ke Surabaya, karena saya nggak tahu Surabaya. Dari kecil saya hidupnya di Trenggalek, lulus SMA saya ke Lampung sampai 10 tahun, saya nggak pernah ke Surabaya sendirian keluyuran, itu nggak pernah. Makanya saya nggak mungkin akan tahu alamat ini. Pada waktu itu GPS masih belum populer kayak sekarang. Saya bingung kan. Akhirnya saya minta tolong sama Mas Ibnu itu lagi. Jadi, Mas, ada acara nggak besok? Ayo besok kalau ke alamat sini gimana gitu. Terus, bentar, seandainya Mas Ibnu itu nggak mau, ya saya harus berangkat. Tapi alhamdulillah, mungkin atas izin Allah, Mas Ibnu itu mau. Ya udah, besok sekalian ke tempat adik saya katanya. Alhamdulillah, saya berarti ada yang nunjukin ke alamat itu nanti. Udah tenang. Nah, kendalanya muncul lagi. Pakai mobilnya siapa? Nah, saya mikir lagi kan malamnya itu, kan ngambil granit, beli granit, otomatis panjang, pakai pickupnya siapa? Nah, di sini saya ngomong lagi ke Mas Ibnu itu, karena tempat saya ngomong ya cuman Mas Ibnu itu, nggak ada yang lain gitu. Teman saya cuman pada saat itu ya Mas Ibnu itu yang saya kenal kan gitu. Mas, nah besok kita bawa pickupnya siapa gitu. Nah iya ya, bawa siapa? Akhirnya telepon teman satu kantor namanya Mas Gunawan. Nah beliau yang punya pickup pada saat itu ditelepon sama Mas Ibnu. Nah, alhamdulillah sama Mas Gunawan pickupnya nggak dipakai dan dipinjemin. Kita jam 6 lepas dari kantor, jam 6 itu prepare, persiapan, akhirnya jam 8 atau setengah 9 kita berangkat ke Surabaya pada saat itu. Langsung habis mandi langsung berangkat, pakai pickupnya Mas Gunawan itu. Sampai ke tempat adiknya, di sana mandi, habis mandi berangkat lagi ke tempatnya, tempat supplier. Sampai sana saya bingung lagi, ada kejadian yang menarik di sini. Pada saat ke tempat supplier sama mbaknya itu, saya ngobrol, Mbak, saya pengen usaha seperti ini di Kediri. Nah, kira-kira bisa bantu saya enggak? Masnya baru ya mau usaha ini? Iya Mbak, saya baru. Kemudian sama mbaknya itu diajari cara ngitung dan lain sebagainya, diajarin betul saya. Sampai saya dikasih satu nomor yang mana dia bilang, Mas, ini supplier terbesar di Surabaya, salah satu supplier terbesar di Surabaya. Sampai ke sana. Ini nomornya, sampai telepon dulu, tak simpen nomornya. Nah, setelah, nah ini kejadian menarik. Itu kan kompetitor kan, itu kok dikasih nomornya ke saya gitu, harusnya kan enggak. Nah, jadi itu dikasih. Sampai mbaknya itu saya bilang,
kok dulu aku dikasih tuh mbak sama sampai nomornya nih. Dia tuh sampai bilang, masa saya kasih nomornya itu ke sampean gitu. Itu luar biasa itu. Jadi dia juga nggak sadar itu memberikan nomor itu ke saya. Sampai mau ngangkat granitnya pada saat pembelian, kembali lagi ke pembelian tadi, mbaknya itu tanya, mas jagraknya mana? Jagrak apa mbak? Nah sampean mau bawa granit ini ditidurin di pickup ini, sampai Kediri hancur mas ini granitnya. Waduh mbak, saya nggak ngerti kalau harus bawa jagrak. Akhirnya sama mbaknya itu ditolong lagi, dibuatin jagrak dari valet kecil-kecil itu. Terus mas ini kasih aja orangnya nanti yang bikinin. Ya udah berapa mbak? Ya, kasih aja 50, enggak apa-apa. Tak kasih lah 50. Seneng saya dapat valet itu, valet bekas buat jagrak dibikinin, alhamdulillah baik bener beliau itu. Sampai itu saya bilang sama Mas Ibnu, Mas kita ke alam, saya udah nelpon ini dapat alamat, kita ke sana yuk. Ke sana. Itu besar banget itu memang supplier saya yang terbesar di sampai sekarang. Jadi dua itu jadi supplier saya sampai sekarang, sampai hari ini gitu. Yang satu dari mbaknya tadi, yang satunya dari yang dikasihkan itu terjalin sampai saat ini dan hubungan kami baik banget gitu. Nah itu awal mula memulai usaha, dan dari situ ekonomi kami mulai membaik gitu, mulai membaik sampai saya memutuskan untuk merambah ke bidang interiornya. Jadi pada saat kondisi saya di bawah itu memang spirit dari orang tua ya, terutama bapak orang tua saya, baik orang tua istri itu luar biasa. Mungkin bisa diceritakan Om itu apa yang di ini. Jadi alhamdulillah sekali saya bersyukur punya kedua orang tua, dan kedua mertua saya itu orang yang sangat-sangat baik. Jadi pada waktu kita jatuh, mereka yang selalu support kami. Jadi jadi supportnya itu terutama orang tua itu, mereka tahu sebenarnya kita itu waktu itu lagi down banget, lagi nggak punya uang, tapi memang kita nggak mau merepotkan, dalam arti meskipun ya tetap merepotkan ya, tapi dalam arti saya tidak mau terang-terangan bahwa saya nggak punya uang untuk makan gitu. Jadi kalaupun saya pinjem uang ke bapak, ke mertua atau ke orang tua itu, saya bilang ada kebutuhan yang lain, bukan kebutuhan untuk makan kita sehari-hari. Dan orang tua saya, mertua saya itu selalu memberi support, dalam arti memberi supportnya itu mereka tidak terang-terangan bahwasanya supportnya itu mereka selalu menyelipkan di kata-katanya itu bahwa kita itu harus tegar ya. Jadi harus kuat gitu, masih muda, jadi perjalanan kita masih jauh itu ya. Seperti itu. Jadi luar biasa kalau kadang-kadang kalau main mengunjungi kita itu, kalau yang saya ingat itu mesti tanpa sepengetahuan tiba-tiba berasnya terisi kan gitu ya. Jadi banyak sekali support dari orang tua, bapak ibu dan bapak ibu mertua yang sampai saat ini kita rasakan gitu. Nah mungkin kita masih sampai saat ini juga masih merepotkan beliau-beliau kan gitu, belum memberikan yang terbaik. Dan ada momentum sebenarnya kalau pada saat proses perjalanan kita mengarungi bisnis dalam keluarga itu luar biasa. Pernah di suatu ketika juga anak saya pada malam itu ya minta bakso, masih ingat kan? Jadi kami nggak punya uang sama sekali, dia minta bakso. Pak, Arya pengen bakso. Kita posisi itu jalan-jalan karena di rumah nggak ada apa-apa, ya udah kita jalan-jalan biar nggak, kalau diem itu kan cenderung lapar gitu. Jadi mendingan kita keliling gitu, keliling karena bensin masih ada, ya udah keliling. Nah ya itu blundernya, karena keliling anaknya akhirnya minta bakso.
Jadi saya bilang kebetulan ada temen itu pada saat itu ke rumah. Eh, saya bilang sama anak saya nanti habis ini ya beli bakso gitu. Jadi saya lupa saya teman saya siapa yang ke rumah pada saat itu. Pada waktu itu pas banget saya ngobrol sampai larut malam sehingga anak saya itu sudah tidur. Jadi nggak jadi sudah lupa sama baksonya tadi. Karena waktu itu pas dia minta bakso, itu kita kan nggak pegang uang sama sekali tidak punya uang. Bahkan untuk membeli semangkok bakso itu nggak punya uang. Kita telepon waktu itu ke orang tua. Cuman kendalanya waktu itu mau ditransfer, tapi dilalahnya itu ATM di sana itu nggak bisa. Entah ATM-nya mungkin error ya, jadi nggak bisa transfer. Akhirnya ya sudah nggak ada uang. Terus akhirnya kita pulang. Ada tamu, anak ini akhirnya mainan ya, waktu itu ada temennya main gitu, akhirnya lupa sama baksonya sampai dia tertidur. Makanya kalau inget itu kayaknya sekarang itu apa ya Masya Allah gitu lah, mau beli bakso aja sampai nggak bisa membelikan bakso. Jadi ada beberapa momentum dikala kita memang betul-betul butuh uang ya. Memang setelah istri itu masih di Lampung pada saat lulus dari kuliah, dia kan proses mencari kerja. Pada saat itu ya tidak ada satupun baik perusahaan swasta maupun negeri ya pada saat itu menerima. Sampai gimana legalisirnya habis ya Om itu, coba dijelaskan. Iya, jadi pada waktu itu pas kita mulai down itu kita ya cari kerja. Jadi saya berusaha untuk membantu ekonomi itu dengan mencari kerja. Jadi saya daftar kerja dari swasta sampai mungkin ijazah itu legalisiran itu berapa bendel aja itu habis, dan tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima saya pada waktu itu. Dan ini sempat ini ya kirim legalisir lagi ke Lampung karena dulu kuliahnya kan menyelesaikannya di Lampung ya. Iya, jadi saya nitip untuk legalisir lagi dengan harapan nanti itu untuk ngelamar kerja. Tapi ya kembali lagi tidak ada yang mau menerima. Ya mungkin kalau sekarang kita ambil hikmahnya, inilah pekerjaan yang terbaik untuk saya saat ini. Mungkin sesuai dengan doanya pada saat itu ya, sesuai dengan doanya ya. Kita minta dikasih yang terbaik. Dikasih yang terbaik, kalau bisa bekerja juga dekat dengan keluarga gitu ya. Alhamdulillah saat ini dia bisa bekerja di perusahaannya sendiri, dekat dengan rumah, dan ini nikmat yang sangat-sangat kita syukuri ya Om itu ya. Meskipun sama-sama bekerja tapi beda tempat dan kualitas pekerjaannya kan, mungkin seperti itu. Iya, jadi lebih banyak waktu untuk anak-anak itu banyak gitu. Jadi ya kita aja yang mengatur waktu kita. Jadi saat mungkin anak saya sekolah, saya masih bisa nganterin anak saya sekolah. Saat anak membutuhkan dampingan orang tua, kita selalu bisa mendampingi itu. Itu nikmat yang luar biasa menurut saya. Dan banyak hal-hal yang positif yang saya lakukan pada saat itu, ketemu dengan orang-orang baik. Saya mengawali proses bisnis ini juga nggak gampang. Pada awalnya saya ceritakan tadi seperti itu prosesnya sampai saya ketemu supplier. Tapi pada proses perjalanannya, alhamdulillah, selain saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa ya, kita dibohongi dalam proses bisnis itu. Mengawalnya saya dibohongi, terus kemudian pada saat itu saya membutuhkan uang, ya sempat dibohongin, tapi saya ikhlaskan saja. Ya sudahlah, biarin aja, yang penting kita tidak rugi dalam dibohongin ini kan gitu. Yang keduanya, ada beberapa yang datang ke kita itu memang yang buruk-buruk. Saya hanya berpikir pada saat itu mungkin masih belum banyak keburukan, mungkin keburukan kita itu banyak banget yang kita lakukan ke orang lain sehingga masih datang keburukan-keburukan pada kita. Saya berpikir positifnya seperti itu, tapi saya yakin akan datang teman-teman saya yang baik
yang satu frekuensi lah dengan saya gitu. Pada saat itu saya hanya meneguhkan iman saja, jangan sampai saya akan kembali seperti dulu, karena ya jujur saja pada saat itu saya sulit banget gitu. Istri saya tuh mungkin bisa diceritakan, mengenal saya itu bukan seperti Firman yang dia kenal pada saat dia pertama ketemu saya kan gitu ya. Pada saat awal-awal menikah mungkin luar biasa dia mengenal saya, mungkin loh kok kayak gini, beda banget gitu kan. Eh, ya nggak pernah sholat sebagai nggak pernah, ya mungkin coba diceritakan waktu itu gimana. Jadi pas awal-awal saya menikah, itu saya kaget banget, jujur saja memang kaget, karena kan setahu saya di awal pas saya kenal sebelum menikah itu kan sesosok Firman yang sekarang jadi suami saya ini orang yang rajin dalam arti sholatnya saya sering, karena saya lihat dia sering sholat gitu. Pas saat kita sudah menikah, nah itu kok jadi dia jarang banget sholat gitu. Sholat itu seharusnya 5 waktu, itu kadang nanti sholatnya hanya zuhur aja atau hanya ngisa aja gitu. Tapi di situ saya tetap memang kalau awalnya dia memang orangnya itu baik, saya berdoa gitu, semoga dibukakan pintu hatinya sehingga dia kembali ke jalannya Allah lagi gitu. Banyak faktor, dalam arti banyak faktor itu yang mungkin pernah dilakukan dan itu bertentangan dengan agama, seperti itu. Ya memang betul. Jadi awal-awal menikah sampai saya dikasih ujian yang begitu luar biasa itu, ya saya berpikirnya hidup itu hanya keuntungan gitu loh. Nggak perlu yang lainnya, dan banyak faktor yang merubah cara berpikir saya, sudut pandang saya, dan alhamdulillah saya bersyukur istri saya istiqomah terhadap apa yang ditunjukkan kepada saya. Bahkan saya sempat banyak kata-kata mungkin yang kurang pantas, bahwasanya sholat itu adalah hak saya dan lain sebagainya. Ya banyaklah yang mungkin menyakiti hatinya, yang harusnya saya mengingatkan dia tentang agama ini, tapi justru sebaliknya kadang dia mengingatkan saya, tapi saya nggak gubris, bahkan lebih cenderung emosi, marah-marah dan lain sebagainya saat saya diingatkan seperti itu. Sampai suatu ketika alhamdulillah saya pada saat itu mulai sadar, itu dikirim, kita kena sprint wasilah dari beliau ya, beliau Pak Guntur, Kapolresnya waktu itu Pak Guntur Gafar, seingat saya. Beliau menyemprinkan seluruh anggotanya untuk ikhtikaf 3 hari di masjid, dan itu bergantian. Pada saat itu saya enggak mau, saya minta yang paling terakhir, ya yang paling terakhir untuk ikut gitu, dan semuanya sudah, akhirnya saya pun kenaan gitu karena terpaksa. Tapi di dalam hati saya bilang saya akan ambil ini, memang betul-betul saya pengen lihat apa sih yang membuat ini itu berarti buat hati, mungkin hati saya atau pemikiran saya berubah gitu. Dari itikaf 3 hari itu, di hari kedua saya dapat cobaan. Di hari pertama saya mulai mengikuti, saya patuh terhadap aturan yang ada di itikaf itu, dan hari keduanya saya dapat ujian. Istri saya telepon pada saat itu sakit yang luar biasa katanya. Anak saya nangis, itu masih bayi, anak saya masih bayi yang itu. Ya, itu sudah mulai kita goyangnya ya, sudah ekonomi hampir ya goyang itu. Tapi kalau tidak salah itu mobil masih belum dijual ya, belum ya, belum. Nah itu, jadi hampir pulang dia, saya telepon ya saya memang nggak hampir membatalkan ikhtikaf itu. Tapi saya bilang gini sama istri saya kekeh, saya nggak akan pulang, kamu atasi itu sendiri gitu. Karena pada saat itu jelas banget, setelah saya bilang
mungkin anak dan istri itu salah satunya adalah ujian buat kita. Nah itu saya berpikir ini mungkin ujian saya dan kamu harus selesaikan itu sendiri. Istri saya mungkin pada saat itu hampir pingsan ya kalau nggak salah. Iya. Saya waktu itu sakit dan saya itu cuman berdua sama anak saya masih bayi. Eh, saya nggak pernah sakit seperti itu, tapi waktu itu sakit saya sudah mau pingsan, jadi saya paksain, makanya saya terpaksa nelpon itu karena memang saya sudah nggak kuat, sudah apa ya, kondisi saya tuh lemes banget. Akhirnya bahkan anak saya waktu itu hujan deras banget, anak saya itu merangkak sampai di teras basah itu saya sampai nggak tahu. Akhirnya saya paksa, saya bikin teh, waktu itu saya bikin teh anget dengan sekuat tenaga saya bikin teh anget, saya minum. Habis itu saya gantiin anak saya yang sudah basah itu, saya ajak ke kamar, saya ajak tidur, dan alhamdulillah saya bisa tidur, anak saya juga tidur. Setelah bangun itu kondisi Sehat badan semua. saya sudah sehat dan sudah fit lagi. Jadi itu memang benar-benar bagian ujian ya. Jadi yang menyadarkan saya, setelah itu saya telepon pada saat jam boleh nelpon, kan nggak boleh nelpon pada saat istiqab itu kan hanya jam-jam tertentu boleh telepon gitu. Saya telepon sudah baikan, ya saya lebih tenang lagi dan lebih khusyuk lagi di hari ketiganya selesai, dan dari situ saya bisa betul-betul berubah gitu. Saya bisa sampai begini, saya berpikir saya dari keluarga yang sederhana gitu, harus memilih lah sama antara kebaikan dan keburukan. Kebaikannya itu ke kiri, keburukannya ke kanan gitu. Apa yang harus saya pilih? Apa sih hidup ini kita mau kemana sih gitu? Kalau saya ke kiri, memang mungkin suatu saat saya akan dapat segalanya. Kalau saya ke kanan, mungkin saya akan tidak dapat apa-apa. Tapi saya pilih ke kanan karena keluarga saya mengajarkan kesederhanaan. Kan itu ya dulu ya. Jadi sudah saya pengen bahagia sama istri dengan kesederhanaan, dengan proses yang luar biasa ini. Alhamdulillah saya bersyukur punya pendamping seperti istri saya. Ya, bagi saya dia adalah bidadari yang dikasih ke Allah ke saya, yang luar biasa bisa merubah hidup saya yang ya gak ada dua ya. Banyak keajaiban yang dan pengorbanan dari istri saya mungkin nggak bisa saya ungkapkan semuanya karena terlalu banyak, dari sisi moral, dari sisi keimanan, dari sisi semuanya. Bahkan saya bisa bangkit juga karena istri saya. Jadi dari proses pekerjaan awal kita mulai mengerjakan di tempat yang apa adanya. Kita tidak punya tim, nggak punya teman. Jadi saya kebetulan waktu itu menghubungi teman saya yang di Trenggalek, dan itu jadi tukang saya yang pertama, Mas Jarwo. Nah, dia mau membantu saya gitu dalam mengerjakan granitnya ini gitu. Beliau sebelumnya sudah bekerja di tempat kakak saya yang di Lampung tersebut. Pada waktu menikah dia pulang dan mau membantu saya. Nah ini yang jadi kendala karena kita nggak punya workshop. Nah keberuntungannya pada saat itu yang kita kerjakan granit ya. Jadi kita kerjakan di depan rumah, granitnya kita simpen di garasi, kita kerjakannya di di jalan karena perumahan ini masih di dalam tahap pembangunan. Jadi belum rame seperti sekarang, dan orang yang pertama kali menempati perumahan ini ya kita, karena pada saat itu kontrakannya habis, nggak bisa bayar.
Jadi kita mendesak pihak developer untuk bisa ditempati, padahal listriknya belum ada. Ya, jadi kita nyalur listriknya waktu itu dari tempat project itu ya. Dari gudangnya Dari developer. gudangnya developer. Itu juga berlangsung cuma 1 hari, alhamdulillah hari berikutnya sudah dipasang sama PLN ya. Jadi gitu. Jadi kita mau maksa sama developer untuk pindah. Nah, disitulah tempat tinggal kita, workshop kita gitu. Di garasi rumah. Jadi ada garasi. Beraninya saya susun di situ, ngerjainnya di jalan depan rumah. Dan memang debunya kan luar biasa. Alhamdulillah kita tertolong dengan proses masih pengerjaan proyek-proyek perumahan ini. Jadi di perumahan itu belum ada pavingnya, masih becek jalan tanah itu. Nah, kita selesaikan proses pekerjaannya, terus kita berkecimpung terus dari waktu ke waktu. Akhirnya kita pindah workshopnya di belakang rumah karena sudah mulai di depan itu mulai ada rumah-rumah yang sudah jadi pada saat itu ya, termasuk customer kita kan gitu, customer awal kita. Akhirnya kita pindah di belakang rumah, yang kebetulan di belakang rumah itu ada tanah yang pada awalnya kita itu memang tanah itu dijual dan dibagi-bagi gitu. Kita awalnya mau beli juga berat ya waktu itu ya, nggak punya uang sama sekali. Terus pas ada orderan kita bisa ngelunasin itu ya gitu pada waktu itu, dan kita jadikan workshop di belakang rumah kita. Nah, dari belakang rumah kita itu akhirnya kita merambah ke interior. Nah, kita tetap masih door to door tuh, menawarkan dan lain sebagainya dari mulut ke mulut gitu. Sehingga kita dapat tenaga-tenaga ahli di bidang interior yang kemudian pada fase itu tukangnya itu bilang, "Pak, kita tidak memungkinkan lagi untuk mengerjakan di sini gitu." Nah, itulah kebingungan kita pada saat itu. Otomatis akan berkaitan lagi dengan modal, padahal ibarat napas itu kita baru bisa bernapas itu ya dari ya yang luar biasa himpitannya tadi, masih baru bisa bernapas, tukangnya sudah minta workshop lah pada intinya gitu. Karena memang mengerjakan. Iya, nggak memungkinkan kalau hujan langsung berhenti itu pengerjaan, karena di bawah pohon karsen gitu untuk menutupinnya itu. Jadi memang benar-benar nggak memungkinkan. Akhirnya saya sama istri ngobrol cari kontrakan yang paling murah. Pada waktu itu muter-muter ketemulah rumah tua yang ada di Jumbiru. Nah, mungkin gambarnya nanti bisa ditampilkan. Nah, beginilah workshop pertama kita dari rumah tua yang sangat-sangat tua banget, tapi inilah menjadi keberkahan dan penolong kami ya pada waktu itu. Kontraknya sangat murah. Ya kita mulai di situ. Dan alhamdulillah dari depan sampai belakang kita bisa mulai proses workshop di situ. Nah, dari situ terus berkembang. Alhamdulillah saya ketemu sama namanya komunitas tangan di atas TDA. Pada saat itu sebelum gabung TDA saya mengerjakan proyek di tempat tetangga saya, namanya Pak Agung ya pada saat itu. Sama Pak Agung dikenalkan sama komunitas ini TDA. Dan alhamdulillah saya ketemulah di situ, baru doa-doa saya dijawab gitu kan, ketemu orang-orang baik di TDA. Pada saat 2016 kalau tidak salah saya gabung di TDA, itu langsung ikut TDA Camp. Dari TDA Camp itu ketemulah komunitas teman-teman gitu, teman-teman pengusaha yang notabene alhamdulillah di situ saya dapat jalan. Saya akhirnya setelah dari TDA Camp nyari teman-teman tadi gitu, di mana rumahnya. Saya ingin bersilaturahmi karena saya nggak punya saudara di sini, nggak, bahasanya itu teman saya terbatas gitu. Saya kan orang baru di Kediri gitu, baru 2 tahun ya berarti kan, sekitar 3 tahunan gitu. Tapi kan sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita sehingga terbatas banget punya teman gitu. Akhirnya saya silaturahmi pada saat itu pertama kali ke rumah ketuanya Pak Nuryanto.
Alhamdulillah di sana ketemu sama namanya Mas Sigit. Nah di situ wah ketemulah teman-teman 2015, antara 2016 atau 15 saya lupa, 2016-an akhir kayaknya. Nah saya baru dikenalkan sama Mas Sigit ini tentang cara menjual melalui online ya waktu itu ya. Loh bisa ya, bagaimana caranya? Nah ini yang pada saat itu saya kan nanya nih sama mas saya yang di Lampung, Mas gimana sih cara sampean dulu jual? Dia bilang saya biasanya ngiklannya di koran dek gitu. Wah kalau di Kediri di koran kayaknya jarang orang baca koran kan gitu. Saya agak pesimis pada saat itu. Sedangkan kita ngiklan di koran kan ya juga mahal, kos juga gitu. Nah ketemulah sama saya panggilnya Lek Sigit gitu. Ketemulah sama Lek Sigit ini eh, lewat Facebooknya sampai aneh coba lewat Facebook itu bisa begini-begini. Nah saya masih ingat dulu saya jualan rumah juga lewat OLX ya. Wah iya juga, masuk nih, karena pemahaman saya masih belum tentang dunia online belum terlalu, pada saat itu belum terlalu ini ya gitu, mungkin Masih awam awam banget. lah kan gitu. Akhirnya dibantu sama Lesikit untuk optimasi pada saat itu. Nah dibantu dioptimasi, dan masih ingat saya pada waktu itu dibuatin juga sama Mas Bagas itu copywritingnya dan lain sebagainya. Nah itu ya saya serahin aja, nggak ngerti prosesnya seperti apa. Terus pada akhirnya dibantu juga. Nah disitulah kita baru eh, banyak pesanan dari mana-mana ya, dari mana-mana. Dan inilah mungkin pertolongan-pertolongan Allah sama kita ya pada waktu itu. Jadi ketemu orang-orang baik yang memberikan petunjuk, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali gitu bisa mencapai yang saat ini gitu, dengan ya bisa membantu banyak banyak orang saat ini ya gitu, dengan banyak orang yang bergabung dengan kita sebagai tim dari Chandra Tama. Pada prosesnya alhamdulillah kita sampai di titik yang sekarang ya Maya. Dan eh, pada proses terus perjalanan waktu kita memang banyak naik turun ya, namanya usaha naik turun itu hal yang wajar. Tapi ada beberapa di titik bahwasanya prosesnya itu sangat luar biasa. Yang pertama saya pernah dibantu, kebetulan saya punya tetangga-tetangga yang baik ya. Kita kan dalam usaha mungkin butuh perputaran dan lain sebagainya. Itu ada kekurangan mungkin dan lain sebagainya. Itu saya pernah pinjam dalam dalam bisnis ini, pernah pinjam ke tetangga saya gitu, tetangga saya ya kebetulan alhamdulillah tetangga saya ini orang-orang baik gitu, jadi dikasih pinjam dan lain sebagainya, sehingga maju banget gitu loh. Yang mendukung itu bukan hanya dari kita tapi support dari orang-orang yang baik-baik ini. Sampai di suatu ketika pada saat proses perusahaan ini maju, saya heran sama istri itu, sampai uang itu kayak nggak ada habisnya gitu ya. Jadi kita sampai ketakutan tersendiri gitu. Dalam artian ini sudah buat beli ini kok kita nggak habis ini kan gitu loh. Gitu. Kok sampai melimpah seperti ini? Ini ada apa gitu? Dan itu berjalan sangat lama kan gitu. Kita kayak tidak merasakan kekurangan sama sekali gitu dalam hidup ya. Iya kan? Iya. Sampai merasakan ketakutan tersendiri Iya, kan? jadi ada ketakutan kenapa kok apa ya? Setelah kita selalu dicukupkan gitu, maksudnya itu kayak nggak ada ujian lagi gitu Iya. lah. Akhirnya kan saya sendiri jadi merasa takut, merasa takut ya, takut kufur nikmat, takut Iya. dan lain-lainnya lah. Betul, jadi disitulah eh kayak ya cukup lah gitu kan, cukup gitu, cukup terus sampai ya bukan hanya cukup melimpah kan gitu ya. Nah disinilah saya letaknya, saya sama istri itu sampai saling saling ngobrol lah akhirnya kan gitu. Apa yang kurang dari sisi kita sehingga begitu banyak nikmat ini diberikan ke kita kan gitu ya. Nah, sama istri banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ini. Nah, dari situlah baru
pada saat kita melakukan pembangunan aset ya, ujian itu baru datang kan gitu. Nah, disinilah letak bersyukurnya kami gitu, bahwasanya Allah sayang sama kami kan gitu. Akhirnya di sini kami berjibaku lagi dengan sekuat tenaga untuk membangun tim ini kan gitu ya. Dan di situ malah kami merasakan nikmatnya apa ya, kayak bernostalgia dengan nikmatnya ini ya, berjibaku dengan ini. Dan alhamdulillah dengan ujian-ujian itu kita semakin dekat nih sama Allah kan gitu, semakin apa ya, kita itu yakin akan pertolongan gitu. Beda dengan yang tadi saat berkelimpahan itu beda ya kan. Makin deket gitu, makin yakin gitu kan terhadap oh ini pasti ditolong nih sama Allah gitu, ditolong lewat banyak faktor, banyak orang gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita berhasil membangun aset-aset perusahaan dan diketemukan dengan teman-teman yang baik, tim yang memiliki mentalitas yang hebat gitu. Akhirnya di sini ujiannya ternyata hasil dari ujian itu kan gitu ya. Jadi kalau penyesalan dalam hidup itu, saya tidak ada penyesalan sama sekali. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah yang kita kerjakan hari ini adalah apa yang akan kita dapatkan besok. Jadi saat kita melakukan sesuatu yang buruk, besok kita akan menuai sesuatu yang buruk. Dan apa yang saat ini kita kerjakan yang baik dengan tulus dan ikhlas, besok kita akan menuai dengan kebaikan-kebaikan itu juga. Saya percaya terhadap itu. Maka saya bersyukur yang ada di dalam diri saya, mungkin istri juga. Saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah, saya diberi pemikiran yang berubah, diberi pencerahan terhadap hati saya, sehingga saya menemukan kebahagiaan bersama keluarga kecil saya. Jadi pada intinya teman-teman yang baru memulai usaha tidak usah khawatir terhadap modal. Yang penting bagaimana Anda bersilaturahmi, bagaimana kita saling menguatkan. Insya Allah ke depan Allah akan memberikan jalan. Saya pernah memiliki dan menulis di buku saya di tahun 2003, pada saat saya lulus polisi. Di situ ada moto saya, yaitu berdoa dan berusaha hasilnya lebih baik daripada usaha tanpa doa. Di sini ada dasarnya. Banyak orang di luar sana yang melakukan usaha tanpa doa, dia juga mendapatkan hasil. Tetapi alangkah lebih baik hasilnya jika usaha itu diiringi dengan doa. Insya Allah hasilnya akan luar biasa. Dan buku ini saya tulis di tahun 2003 pada saat itu. Mungkin ini pesan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berani jadi juragan online.